Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik menjadi orang yang berpengaruh. Sebuah artikel di internet yang berjudul, "Apakah Anda ingin menjadi orang yang berpengaruh?" Penulisnya mengutip daftar 7 sifat orang yang berpengaruh dari koran Huffington dan mengidentifikasi orang berpengaruh hidupnya tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk orang lain. Sifat pertama dari ketujuh sifat ini adalah menginspirasi orang lain dan menghubungkan kesuksesan dengan tim. Penulis menyatakan bahwa orang yang berpengaruh memiliki energi positif dan menular yang memengaruhi lingkungan mereka, sehingga menciptakan lingkungan tim yang lebih harmonis. Oleh karena itu, mereka seringkali menjadi yang pertama memulai perubahan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sifat kedua adalah ketenangan mereka dalam menghadapi kecemasan dan ketakutan. Orang berpengaruh tidak mengeluh tentang lingkungan mereka atau jatuh dalam kenegatifan. Sebaliknya, mereka merangkul perubahan dan secara aktif mencari terobosan. Sifat ketiga adalah melepaskan diri dari teknologi. Mereka memilih untuk meletakkan ponsel mereka, menghargai interaksi dengan orang-orang secara tulus, bukan sibuk dengan pekerjaan terus, melainkan menghargai setiap waktu yang dihabiskan dengan orang-orang. Sifat keempat adalah tidak mengikuti arus orang lain secara membabi buta. Mereka adalah orang-orang yang mencari inovasi dalam hidup. Mereka memengaruhi dunia dengan cara mereka sendiri dan menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Sifat kelima adalah tidak terikat oleh konvensi. Individu-individu yang tidak hanya mengejar inovasi dalam hidup tetapi juga mengembangkan pemikiran yang inovatif, menciptakan kemungkinan tak terbatas bagi hidup mereka. Sifat keenam adalah tidak sombong. Mereka memilih untuk bersikap tegas terhadap diri sendiri dan peduli terhadap orang lain, memandang kekurangan orang lain sebagai peluang untuk berkembang dan mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Sifat terakhir adalah memprioritaskan kesehatan fisik. Orang-orang berpengaruh tahu bahwa pekerjaan bukanlah segalanya dalam hidup, sehingga mereka menjaga kesehatan, memperhatikan pola makan, berolahraga, dan beristirahat yang cukup. Ini memastikan mereka memiliki energi yang cukup untuk menghadapi masalah keluarga dan situasi yang tak terduga. Teman-teman terkasih, apakah Anda juga ingin menjadi orang yang bisa memberikan pengaruh? Seperti yang disebutkan dalam artikel ini, ketujuh kualitas ini adalah area yang dapat kita usahakan untuk mengembangkan diri kita. Nilai inti dari kualitas-kualitas ini adalah bahwa orang yang berpengaruh tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Mereka menggunakan hidup mereka sendiri untuk memengaruhi kehidupan orang lain. Alkitab berkata, "Kamu adalah garam dunia, terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perubahanmu yang baik." Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan melihat pengaruh Anda. Misi Tuhan bagi kita adalah menjadi garam dan terang dunia. Oleh karena itu, Anda harus memiliki pola pikir bahwa dimanapun Anda berada, akan ada suasana yang berbeda dan positif. Karena Anda membawa aura toleransi, pengampunan, kasih, dan kebaikan. Demikian pula setiap kata yang Anda ucapkan dan setiap tindakan yang Anda lakukan dapat membawa harapan dan terang bagi kehidupan orang lain. Jadi, jangan pernah meremehkan pengaruh Anda. Anda adalah garam dan terang dunia ini. Hidup Anda dapat menjadi berkat bagi orang lain. Teman-teman terkasih, marilah kita bersama-sama bertekad untuk menjadi terang dan garam dunia. Berhentilah meremehkan diri sendiri dan mengingkari harga diri. Hari ini, Tuhan menguatkanmu. Kamu berpengaruh. Ketika kamu bersedia melampaui kebutuhanmu sendiri dan mewujudkan kasih Tuhan dalam hidupmu, Tuhan akan meninggikan visi dan kemampuanmu, memampukanmu untuk menggunakan hidupmu menjadi berkat bagi generasi ini.
Matius 5 ayat 15-16. Lagi pula orang tidak menyalahkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube. Dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.